Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julpawidi Aprilianti bersama teman saya Risma Nur Aini dan Hanafia Putri. Kami dari kampus T Wida Praja. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang perhitungan bahan baku secara periodik. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian prokes costing. Prokes costing adalah salah satu metode penting untuk menentukan biaya suatu produk yang melewati beberapa tahapan proses pembuatannya. Biasanya, proses costing digunakan oleh perusahaan manufaktur seperti pabrik kertas, pabrik sabun, pabrik obat-obatan, pabrik cat, dan lain-lain. Baik, selanjutnya kami akan membahas tentang beberapa jenis prokes costing, yaitu pertama, metode rata-rata tertimbang dari perhitungan prokes costing. Biaya aktual dibagi rata-rata tertimbang produk yang diproduksi selama 1 tahun. Perhitungan ini lebih simpel ketimbang metode lainnya. Yang kedua, biaya standar biaya aktual unit tidak dipertimbangkan. Maksudnya metode ini metode yang bahan baku sesuai perkiraan manajemen. Setiap perbedaan biaya standar dan biaya aktual dicatat terpisah sesuai akun dalam akuntansi. Baik, next kita akan membahas tentang karakteristik perhitungan prokes costing. Yang pertama, unit equivalent. Apa sih itu unit equivalent? Unit equivalent adalah jumlah unit selesai yang sama atau serupa yang sudah bisa dihasilkan dengan berdasarkan jumlah pekerjaan yang benar-benar dilakukan atas berbagai unit produk yang sudah selesai ataupun yang selesai sebagian. Namun, unit equivalent berbeda dengan unit lainnya secara fisik. Selanjutnya di sini saya akan membahas tahapan prokes costing. Apa sih tahapan prokes costing itu? Yaitu analisisnya persediaan. Langkah pertama, menghitung. Prokes costing adalah menganalisa persediaan dan arus biaya persediaan. Perusahaan dapat menentukan biaya setiap proses produksi dengan menentukan jumlah persediaan pada awal periode, jumlah yang bisa diselesaikan, dan berapa banyak persediaan yang tersisa selama periode akuntansi. Selanjutnya itu ada konvergensi biaya persediaan. Langkah kedua, menghitung prokes costing. Cara menghitungnya itu adalah dalam proses akhir periode akuntansi menjadi unit yang sama. Contohnya itu jika PT Adijapa memproduksi kartu tinta menetapkan 4.200 pieces dalam proses akhir periode akuntansi dan masing-masing cartridge ini 50% selesai, maka perusahaan akan menganggap inventaris tersebut sama dengan 2.100.000 cartridge yang diproduksi. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh prokes costing. PT Adijaya yang memproduksi cartridge tinta melalui beberapa tahapan divisi. Tahapan pertama, katakanlah desain. Untuk membuat desain cartridge, bentuk, ukuran, dan lain-lain. Selama periode 30 hari, tahapan desain mengakumulasi jumlah total 80 juta biaya langsung untuk bahan baku dan sumber daya, serta 100 juta biaya konservasi untuk biaya tenaga kerja dan overhead pabrik. Tahapan divisi desain memproses 10.000 cartridge selama periode 30 hari. Ini berarti biaya per unit cartridge jumlah 8 juta untuk biaya bahan baku dan sumber daya 10 juta untuk biaya konservasi atau biaya tidak langsung. Oke, selanjutnya saya akan membahas keunggulan prokes costing. Membantu manajemen untuk memperoleh informasi lebih detail terkait statistik produksi dari tiap departemen di dalam perusahaan, sehingga bisa dilakukan atau diterapkan pada perusahaan yang biasa membuat produk yang berkelanjutan. Kelemahan prokes costing, selain ada keunggulan, prokes costing juga punya kelemahan, yakni terlalu bergantung catatan statistik sehingga sering dianggap sebagai alih-alih data lapangan. Selain itu, setiap material dihitung menggunakan rata-rata unit produksi serta dalam pengeluaran untuk upah relatif konsisten, sehingga di sini perusahaan harus memiliki sumber dana yang cukup besar. Oke, selanjutnya, what is the raw material? Apa sih material? Yaitu bahan baku atau barang mentah adalah bahan yang dibeli dan digunakan dalam membuat produk akhir barang yang jadi
yang akan dijual kepada konsumen. Bahan baku belum mengalami proses pengelolaan. Contohnya bahan baku mentega, bahan baku telur, dan tepung. Oke, next saya akan membahas tentang sistem periodik. Apa sih sistem periodik itu? Yaitu metode pencatatan persediaan barang yang dilakukan hanya pada waktu tertentu. Contoh perhitungannya yaitu ada FIFO, persediaan yang pertama kali masuk, maka persediaan barang itu pula yang pertama kali keluar. Yang kedua ada LIFO, persediaan barang dengan menggunakan atau mengkonsumsi terlebih dahulu barang yang diterima terakhir. Yang ketiga ada average, yaitu metode ini harga per unit persediaan dihitung dengan cara jumlah harga per unit setiap kali pembelian dibagi dengan jumlah atau frekuensi pembeliannya. Dan yang terakhir ada metode rata-rata tertimbang. Ini harga per unit persediaan dihitung dengan cara jumlah total nilai pembelian dibagi dengan total unit yang dibeli. Selanjutnya di sini saya akan membahas contoh soal FIFO, yaitu bahan baku PT Ranindo Industri Mie Instan. Tanggal 1 Juni saldo 200 unit sebesar 1 juta. Tanggal 3 Juni pembelian 300 unit sebesar 1.100.000. Tanggal 4 Juni masuk proses 200 unit. Dan pada tanggal 7 Juni pembelian 400 unit sebesar 1.200.000. Tanggal 10 Juni masuk proses 500 unit. Rekapan persediaan selama bulan Juni yaitu 200 ditambah 300 ditambah 400 sama dengan 900. Rekapan bahan masuk proses 200 tambah 500 hasilnya 700. Perhitungan harga maka 200 kali 1.100.000 jumlahnya itu 200.000. 300 kali 1.100.000 jumlahnya 330.000. 200 kali 1.200 jumlahnya 240.000. Jadi total keseluruhannya 770.000. Oke, selanjutnya contoh soal LIFO. Pada tanggal 1 Juni saldo 200 unit sebesar 1 juta. Pada tanggal 3 Juni pembelian 300 unit sebesar 1.100.000. Tanggal 4 Juni masuk proses 200 unit. Dan 7 Juni pembelian 400 unit sebesar 1.200.000. Pada tanggal 10 Juni masuk proses 500 unit. Jadi rekapan persediaan selama bulan Juni 200 tambah 300 tambah 400 hasilnya 900. Rekapan bahan masuk proses 200 tambah 500 sama dengan 700. Perhitungan harga maka 400 dikali 100 1.200.000 sama dengan 480.000. 300 dikali 1.100.000 sama dengan 330.000 rupiah. Dan totalnya keseluruhan 810.000 rupiah. Selanjutnya kami akan membahas tentang contoh dari soal rata-rata sederhana. Pada tanggal 1 Juni saldo 200 unit 1 juta. Tanggal 3 Juni pembelian 300 unit Rp 1.100.000. Dan tanggal pada 4 Juni masuk proses 200 unit. Tanggal 7 Juni pembelian 400 unit 1.200.000. Dan pada tanggal 10 Juni masuk proses 500 unit. Jadi rekapan persediaan pada bulan Juli yaitu 200 ditambah 300 ditambah 400 sama dengan 900. Rekapan bahan masuk proses 200 ditambah 500 sama dengan 700. Maka perhitungan harga Rp 1 juta ditambah 1.100.000 ditambah 1.200.000 dibagi 3 sama dengan Rp 1.100.000. Maka 700 unit dikali 1.100.000 sama dengan 770.000 rupiah. Baik, selanjutnya pembahasan terakhir, catatan rata-rata tertimbang. Rekapan persediaan selama bulan Juni 200 tambah 300 ditambah 400 hasilnya 900. Rekapan bahan masuk proses 200 tambah 500 hasilnya 700. Perhitungan harga maka 1.010.000 dibagi 900 hasilnya 1.122.202 rupiah. Maka 700 unit dikali 1.122.2 hasilnya 780.000
5.540. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dan kami bahas. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dadah.